kanan kiri hutan pohon jati atau karet tuh sepertinya ya, sampai nanti masuk ke perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Agak panjang emang, tapi kemiringannya cukup curam. Pas turun ini kita sebutin high roller coasternya. Ini kami jalan ke barat ya, di daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Ada motor seperti ini juga akan ketemu dengan rute tanjakan dan turunan yang cukup terjal, curam serta berkelok kawasan beton. Surabaya, Jogja, Bandung, Sugeng Rahayu. Yang keras pantas makan siang ala kadarnya. Kalau itu sana coba pun. Iya. Brong. Di momen-momen tertentu biasanya rame, banyak yang berhenti beres di terowongan ini. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Balik lagi di Adnan 23. Vlog kali ini aku akan ajak kalian, aku akan bagikan pengalaman berkendaraku menuju kota Bandung, Jawa Barat. Pasti sudah pada tahu lah ya kota Bandung. Hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2025 ya, masih dalam rangkaian libur panjang Idul Adha. Jadi hari Jumat 6 Juni kita merayakan Idul Adha, masih ada libur sampai Senin. Ini di hari Minggunya kita ngetrip ke Bandung gitu. Rencana nanti lewat jalur selatan utama Pulau Jawa atau Jalan Nasional 3. Dan sekarang kita sedang melintas di daerah Tinggarjaya atau sudah masuk di Tegalsari ini ya. Nah, ini di Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap. Jadi Adnan vlog kali ini bisa dikatakan trip dari Cilacap, Jawa Tengah atau Cilacap bagian barat gitulah ya, menuju Bandung, Jawa Barat. Untuk jarak dan estimasi waktunya aku belum sempat buka aplikasi peta digital, jadi nggak tahu. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 jam lah ya. Itu kalau normal lancar gitu, nggak macet. Kalau rutenya sih kira-kira tahu lah. Nanti kita tinggal ikutin jalur selatan utama. Oke, segitu aja dulu ya sebagai opening perjalanan kita kali ini. Nah, sekarang kita mau isi BBM dulu ini. Nanti dilanjut lagi. Siap. Kita isi BBM-nya 400.000 ya. Tadi tinggal 2 bar. Ini di SPBU Pertamina Tegalsari Sidarja. Ini sebagai titik awal lah ya perjalanan kita menuju Bandung. Sekarang jam 8 lewat 3 menit. Nanti menuju jalur selatannya ya. Kita lewat jalur Sidarja, Cipari, Cukangleles itu ke depan sana. Oke, sekarang kita isi BBM dulu, nanti dilanjut lagi kalau sudah dekat atau sudah masuk ke jalur selatan ya, atau Jalan Nasional 3 untuk menuju Bandung. Sekarang kita sudah berada di jalur Sidarja Cukangleles untuk menuju jalur selatan ya. Kalau nggak salah ini sudah masuk di wilayah Desa Tarisi, Kecamatan Wanerja, Cilacap. Aku seneng banget dengan suasana atau vibes di sini. Apalagi pagi-pagi seperti ini ya, masih sepi, udaranya seger gitu. Di kiri kita ada jalur kereta api jalur selatan ya, Jogja Bandung. Dan berbicara jalur Sidarja Cukangleles ini adalah jalur penghubung kota-kota bagian barat Cilacap ya, seperti Bantarsari, Gandrung Mangu, Sidarja, menuju jalur selatan atau jalur alternatif pilihan gitulah ya, yang menurutku lebih memotong karena tidak lewat Karangpucung, nanti tembusnya di Cukangleles Wanarja setelah Kota Majinang, jadi tidak melewati Kota Majinang juga. Jadi menurutku lebih memangkas waktu gitu. Dan kalau ke arah sebaliknya bisa juga ke Cilacap Kota serta bisa ke Pangandaran. Jalur ini bisa dikatakan juga sebagai penghubung jalur selatan utama dengan jalur lintas selatan atau JLS-nya Pulau Jawa.
Untuk yang pengen lebih tahu tentang jalur ini bisa tonton Adnan vlog sebelumnya pas trip ke Tasikmalaya. Itu Adnan 23 spill cukup banyak keadaan jalur ini. Ini linknya aku taruh di kanan atas ya, atau nanti di akhir video. Sampai di Cukang Leles ya, ini masuknya di Kecamatan Wanerja. Sebentar lagi masuk di jalur selatan utama atau Jalan Nasional 3. Itu sudah kelihatan di depan. Di Plang ya, Bandung 216 km ke kiri, ke kanan Purwokerto 96, Jogja 255 km. Ya kan itu Bandung kota. Oke, kita masuk jalur selatan utama atau Jalan Nasional 3. Dari sini kita mulai perjalanan dan jalur sesungguhnya. Tadi jalur Sidarja Cukang Leles ya, anggap sebagai pemanasan lah. Masa harus nggak dipatang jam 20 menit tukang ini? 4 jam 20 menit. 20 menit dari sini. 172 km. Itu sampai cuma masuk ke Bandung atau sampai tujuan kita? Braga. Oh, sampai ke Braga. Oh ya, hotel yang kita booking kan di itu ya, Jalan Braga. Jalan Braga. Itu ya, ada sedikit perbedaan jarak versi Google Map dengan tulisan di plang penunjuk arah tadi. Mungkin di penunjuk plang tadi itu ke titik yang berbeda dengan tujuan kami di Bandung. Itu tujuan kami ke Jalan Braga, Bandung. Di Google Map ya, masih 172 km dari sini. Oke yuk, semoga perjalanan kita lancar, nggak ada drama. Selamat sampai kembali lagi ke rumah. Amin ya robbal alamin. Pukul 08.49 menit, kita masih di Kecamatan Wanerja, Cilacap, Desa Madura. Sebentar lagi kita akan melewati sebuah rest area yang cukup populer di jalur selatan. Pernah viral karena di dalamnya itu ada sebuah masjid yang berbentuk perahu. Jadi lebih dikenal dengan Masjid Perahu. Kalau nama masjidnya sih kalau nggak salah ya itu Masjid As-Sodik. Jadi rest area ini kayak jadi destinasi wisata baru gitu dengan keberadaan masjid tersebut yang itu tadi berbentuk perahu. Ini dia di kiri kita ya, rest area yang aku maksud. Ada tulisannya nih, rest area sholatlah tepat waktu dan istirahatlah yang cukup. Nice, betul sekali kata-kata itu. Dan dari sini di jalur selatan ya, kita akan memasuki area hutan, aku bilangnya seperti itu karena di kanan kiri hutan, pohon jati atau karet tuh sepertinya ya, sampai nanti masuk ke perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Campur-campur gitu, ada hutannya, ada keramaiannya, ada ini banyak warung-warung makanan ya buat kita peres. Dan di sini juga sampai ke perbatasan merupakan jalur yang cukup berkelok, banyak tikungan. Kalau malam di sini juga minim penerangan. Aku pernah lewat pas malam-malam di area sini. Ini kan mulai berkelok. Asik ya. Tapi tetap hati-hati. Ya inilah sensasi jika kita lewat jalur selatan Pulau Jawa ya. Banyak tikungan, aduhai. Tapi ini belum seberapa, nanti di daerah Gentong dan Nagrek tikungannya akan lebih wow lagi. Sebentar lagi memasuki perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat ya. Ini masih di Jawa Tengah. Di map ini di Warung Patok Panulisan, Kecamatan Dayaluhur, Kabupaten Cilacap. Cerita sedikit ya. Bentar. Ini lampunya udah nggak nyala apa ya? Udah nggak layak jalan lah. Gini, kondisi jalan di daerah perbatasan, aku bilangnya gitu ya, di Provinsi Jawa Tengah. Menurutku udah nggak nyaman, banyak lubang walaupun kecil dan nggak dalam gitu. Khususnya dari pas masuk hutan itu tadi di mana itu ya, setelah Masjid Perahu itu. Kalau malam pas hujan pasti cukup berbahaya itu, apalagi untuk motor ya. Tapi sepertinya akan segera diperbaiki. Tadi terlihat sudah ada tanda-tandanya gitu di cat putih di tempat yang berlubang. Ini dia perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.
nggak salah ya, ini batas alaminya Sungai Cijolang. Masuk Jawa Barat ya, ini ditandai dengan adanya Monumen Siliwangi dengan patung maung dan tentara nih di sebelah kanan. Terus tugu kembar Ujang ya, sebagai simbol senjata khas Jawa Barat. Di spot ini biasanya digunakan untuk ngeres dan juga berfoto. Biasanya sebagai bukti atau foto kenang-kenangan lah ya, bahwa mereka sudah berkendara lintas provinsi. Sekarang pas pukul 9.00 ini kita memasuki Jawa Barat di kota Banjar. Berarti sudah 1 jam perjalanan ya dari Sidareja Cilacap dalam perjalanan kita menuju Bandung. Ya, ini ke kiri ke Pangandaran terus jejuli di Kalipucang. Iya, tembusnya di Kalipucang itu yang kita biasa lewat di lah yang warung apa? Langganan Sayang itu. Iya, jalur itu. Buncila, dapur ngebul Buncila ya situ. Oh, yang kalau bisa ke kiri itu yang dari kanan. Ini ya, simpang Banjar atas ke kiri ke pusat kota Banjar dan jalur utama ke Pangandaran dari Jawa Barat. Dari sini untuk pertama kalinya Adnan 23 ngevlog di jalur selatan ya, yang ke arah Bandung atau ke arah barat. Nah, sebelumnya cuma sampai itu tadi di simpang Banjar atas. Waktu itu trip ke Tasik, ke Danau Lemona, yang aku kira ikutin jalur selatan ini terus, tapi sama Google Map malah diarahin ke kiri itu tadi. Terus lewat pinggiran-pinggiran Banjar, Ciamis, Tasik. Kita lewat daerah Cimaragas, Manunjaya, Gunung Tanjung, terus apa lagi tuh lupa, dilewatin ke jalur-jalur yang kata istri aku itu jalurnya mirip rambut kusut jika dilihat di map ya, saking banyaknya kelokan. Ini di video yang ini nih, kacau trip waktu itu, tapi asik kalau dipikir-pikir. Itu jalur Gunung Tanjung ya, ngangenin gitu, dan Danau Lemonanya. Puskesmas Cisaga. 09.16 menit kita sudah masuk di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini di daerah Cisaga ya, itu tadi barusan ada tulisannya seperti itu, Cisaga. Kalau aku perhatikan setelah masuk provinsi Jawa Barat ya, jalannya itu halus gitu, apalagi setelah masuk Ciamis, jalur selatan atau Jalan Nasional 3, nyaman banget, kondisi jalannya mulus. Masih di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Kalau di map ini nama daerahnya Mekarmuti. Nyaman banget asli, Jalan Nasional 3 di wilayah Ciamis ini. Halus, mulus, apalagi kondisi lalu lintas yang seperti ini ya. Rem kecepatan kami di 50-60 km per jam. Keep left. 400 meter ya, tetap di jalur kiri. Berarti sebentar lagi kita akan melewati menuruni ya tanjakan ini, Batu Nunggul. Tanjakan ini cukup terkenal di jalur ini karena cukup curam. Ini nih tanjakan Batu Nunggul Ciamis. Gak panjang emang, tapi kemiringannya cukup curam. Pas turun ini kita sebutin high roller coaster ini. Yang lurus agak ke kanan itu yang dari arah berlawanan. Nih, jadi dari sini kita satu arah. Tanjakan Batu Nunggul tadi itu sering dikontenin. Coba aja buka YouTube dan ketik tanjakan Batu Nunggul Ciamis. Pasti akan muncul video-video tentang tanjakan ini. Isi videonya sih biasanya ini tentang ini truk-truk yang bertonase besar gitu, atau kendaraan-kendaraan lain yang bermuatan berat itu, yang kesulitan nanjak di tanjakan itu tadi. Dan emang PR-nya itu pas nanjak untuk yang bermuatan lebih, apalagi pas lalu lintas dalam keadaan padat gitu di tanjakan Batu Nunggul itu tadi. Ini kan 2 arah, kenapa dilarang mendahului markan? Ya kan tikungan. Blind spot. Tapi aku malah mendahului ya. Kan nggak mungkin ada dari sana. Ya tetap aja. Nah, satu arahnya cuma sebentar nih, di pertemuan jalur ini. Ini nih di sebelah kiri ada
destinasi wisata, destinasi wisata alam ya, Ciung Wanara. Tempat Tempat wisata. bukan itu bulu air. Itu wisata nih. Selamat datang di Ciamis Manis. Pas ya, Ciamis Manis. Balingga Perwira. Perwira sih dulu katanya mau diganti. Cilacap Bercahaya ya. Cilacap Bercahaya, Banjar Gilar-gilar, Kebumen Berdungan, Banyumas Satria, Pemalang Ikhlas. Apal. Ada yang berirama ini ya. Kiri sepertinya tulisan Tasik Garut ya, maaf nggak kebaca, bagian atasnya udah copot soalnya, cuma ada huruf K dan di bawahnya Garut gitu. Ke kanan Bandung Jakarta via Gentong. Map mengarahkan kita ke kanan, dan kalau di map ini di Sukamaju Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Oke yuk, nanti kita sambung lagi kalau sudah masuk Tasik ya. Aku kira tadi udah masuk Tasikmalaya, tapi ternyata kalau lihat di map ya ini masih di Kabupaten Ciamis. Iya, depan juga rame, lambat banget. Di sini memang ada keterangannya macet. Merah di map. Ketemu pasar sih nanti di depan sana, jalan pasar. Mungkin di sini Ada pasar di depan berapa ratus meter. jalan pasar Ciawi. Berarti ini di Ciawi ya. Ciawi Tasikmalaya itu kan padat. Kita lagi berhenti di pintu perlintasan kereta api. Di map ini di Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Nah, sekarang jam 10.52 menit ya. Berarti sudah hampir 3 jam perjalanan ya. Ini kita sampai di Tasikmalaya dalam perjalanan ke Bandung dari Sidarja. Tadi baru saja melewati alun-alun Ciawi, Tasikmalaya. Dan ini di sini kita berhenti. Titik ini sepertinya jadi salah satu biang ketersendatan kendaraan ya gitu kalau aku bilang. Tadi itu untuk sampai ke sini kami jalan merayap cukup panjang dan cukup lama. Di jalur kanan si paling buru-buru oknum pemotor ya, lawan arah. Harusnya itu kan jalur untuk yang dari sana ya. Tapi sepertinya lawan arah walaupun dalam keadaan berhenti ya, itu sudah menjadi budaya buat oknum pemotor itu. Aku bilangnya oknum karena tidak semua pemotor seperti itu, tidak semua pengendara seperti itu ya. Aku main ke Kebumen seperti ini, di Sidarja tempat kami juga seperti ini, dan ini kami jalan ke barat ya, di daerah di Kabupaten Tasikmalaya ada oknum pemotor seperti ini juga. Sebut budaya karena di mana-mana ulah oknum pemotor ya, itu seperti itu tuh. Tapi saling pengertian ya, udah gini itu. Yang dari sana juga lancar-lancar aja. Sudah jadi makanan sehari-hari. Iya, karena udah terbiasa sehariannya seperti itu ya. Jadi saling pengertian aja gitu. Oke yuk lanjut, semoga ke depan lancar ya, nggak ada kepadatan seperti tadi. Kita sudah berada di daerah Gentong. Seingat aku di depan udah nggak jauh lagi kita akan mulai nanjak di kawasan Gentong ini. Masuknya di Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya. Memang ya kalau kita ke Bandung atau sebaliknya dari Bandung ke Tasik yang lewat Jalan Nasional 3 ini akan ketemu dengan rute tanjakan dan turunan yang cukup terjal, curam serta berkelok di kawasan Gentong. Kenapa dinamakan Gentong? Semalam aku baca-baca ternyata terkait keberadaan sebuah kampung yang berada di bawah jalur curam ini ya. Kampung ini menjadi titik awal kendaraan mendaki di jalur Gentong.
Oh ini di sebelah kanan nih ada gapuranya, Kampung Gentong. Baik, setelah ini kita akan mulai mendaki ya di jalur yang terkenal dengan jalur tanjakan dan turunan gentong di jalur selatan utama Jawa atau Jalan Nasional 3. Hati-hati ya, ini daerah Gentong ini terkenal sebagai daerah rawan kecelakaan, rawan longsor juga. Di daerahnya berbukit-bukit, jadi jalannya ngikutin kontur, nanjak, turun serta berkelok. Tuh ya, di depan tanjakan pertama Gentong sudah terlihat. Ini dari sini untuk yang nanjak ya ada 2 lajur. Biasanya kendaraan yang pelan di lajur kiri. Ini buat yang pelan-pelan. Iya. Motor. Itu bondan. Jadi Bali. Lancar ya tanjakan pertama Gentong. Yang jadi problem itu ketika lalu lintas rame, apalagi nanjak bareng sama truk-truk besar yang pelan banget jalannya itu karena beban berat. Kendaraan kecil seperti kita tuh jadi susah ambil momentum gitu, nggak bebas bermanuver. Lebih ekstrim lagi kalau sampai macet, kita harus stop and go di tanjakan yang cukup terjal tadi. Sering loh macet di kawasan Gentong ini, parah, apalagi di momen-momen sibuk seperti arus mudik dan arus balik lebaran. Ini alhamdulillah lancar ya. Ini kita masih terus nanjak, tapi udah nggak seterjal tadi. Jalurnya udah kembali seperti semula. Oke, yuk kita sambung lagi di lingkar Gentong atas. Di depan sebentar lagi kita masuk lingkar Gentong. Itu ya yang jalur ke kiri, yang lurus atau agak ke kanan adalah jalur Gentong sesungguhnya atau jalur lama. Yang sekarang hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang turun saja, jadi satu arah ya. Ini ya lingkar Gentong. Setahu aku ini adalah jalur atau jalan yang dibuat mengurai kemacetan di jalur selatan di ruas Gentong di daerah Tasikmalaya. Yang mana jalur di daerah ini tuh sering macet akibat jalurnya yang relatif sempit. Kondisi jalannya juga banyak tanjakan dan turunan curam serta berkelok. Ada kereta lewat tuh, ada suaranya. Jalur ini baru dioperasikan di tahun 2013 kalau nggak salah ya. Lewat lingkar Gentong ini ya aku sebagai pengendara itu ngerasa lebih aman, nyaman gitu. Jaknya lebih landai dibanding jalur Gentong yang sesungguhnya itu tadi. Jalannya juga lebar. Ini di titik ini malah sampai ada 3 lajur nih. Di kanan view-nya terbuka, pandangannya cukup luas ke perbukitan dan lembah di sana ya. Mungkin dari spot ini, dari sekitaran sini ya, tadi itu kita bisa menikmati atau melihat kampung yang bernama Gentong tadi. Di artikel yang aku baca ada pendapat yang mengatakan kenapa dinamakan Kampung Gentong. Bentukannya itu mirip gentong jika dilihat dari ketinggian. Jadi permukaan cekungnya itu bisa dinikmati atau dilihat oleh para pengendara saat melintas di titik tertinggi di jalur Gentong ini. Itu menurut artikel yang aku baca. Jadi mungkin dari spot ini nih. Masih di lingkar Gentong. Oh itu di depan jalurnya sudah kembali jadi satu. Ternyata nggak panjang lingkar Gentongnya. Mungkin sekitar 1,5 km atau bahkan kurang dari itu. Ini jalurnya sudah kembali seperti semula. Masih terus nanjak. Keadaan lalu lintas ramai dari kedua arah. Sekarang jam 11:07. Ini kita masih di wilayah Gentong ya, atau baru saja keluar dari lingkar Gentong di Tasikmalaya.
Surabaya, Jogja, Bandung. Sugeng Rahayu. Pukul 11.23 menit kita sudah sampai di Malangbong, Garut. Di depan ada Pasar Malangbong dan percabangan yang cukup besar. Untuk sampai di area Pasar Malangbong ini tadi padat, statusnya bisa dibilang padat merayap ya. Tunjuknya nih, lurus Wado Sumedang, kiri Cibatu, Wanerja, Garut Kota, Bandung. Nanti kita ambil yang ke kiri, walaupun Google Map merekomendasikan yang lurus ya, yang jadinya nanti lewat tol Cisumdawu untuk menuju Bandung, katanya lebih cepat. Ini ya, kita melintas di Pasar Malangbong, Kabupaten Garut. Ini di sini satu arah ya, nggak ada apa-apa, tapi tadi cukup bikin macet panjang itu, merayap. Diarahkan ke sana ya. Lebih cepat berapa? 23 menit. 23 menit. Malangbong. 16 kilometers. Head west. Continue for 11 kilometers. Mapnya bunyinya gimana? Udah nih. Tetap diikutin? Iya. Nggak disuruh Ganti muter? rute. Ganti rute ya. Setengah jam, 78 km. Berapa? 78 km, waktunya 2 jam 32 menit. 2 jam 30 menit. Kita putuskan lewat sini karena lewat itu tadi yang lurus. Kita belum tahu rutenya seperti apa. Kita lihat pakai Google Street View juga nggak jamin. Ya kalau udah deket atau udah masuk tolnya sih pasti enak. Cuma sebelum tolnya itu yang takutnya ketemu rute mirip rambut kusut lagi gitu. Kalau lewat sini kan kita udah pernah, mau nanti tersendat padat lagi nggak apa-apa. Yang penting kita aman, nyaman, nggak mikir kondisi jalan yang enggak ya. Bagaimanapun juga ini adalah jalan nasional, tetap nggak akan bohong. Lagian Bandungnya juga nggak akan kemana-mana kan, telat juga nggak apa-apa. Oke yuk kita lanjut lagi. Ini sudah di Kabupaten Garut. Masih di Malangbong, Kabupaten Garut. Ini di map di daerah Citeras, Kecamatan Malangbong, belum jauh dari Pasar Malangbong tadi. Di daerah ini banyak tikungan cukup patah. Kalau kita dari arah Tasik ya, cenderung menurun ini treknya. Dan ngomongin tikungan di wilayah ini, mirip-mirip nggak sih? Aku ngerasa mirip asli. Lah ini bentukannya sama dengan yang tadi, melengkung kan, viewnya juga. Di depan tikungannya juga patah kayak tadi, seperti diulang ini, asli. Kondisi treknya cukup bagus, halus dan cukup lebar. Ya kadang ada yang bergelombang di beberapa titik tapi nggak banyak. Ini yang aku maksud dengan jalan nasional, nggak pernah bohong. Nikuin pengennya berhenti di Indomaret atau di tempat rest area kayak gitu. Hah? Indomaret. Di daerah sini kalau melintas di jalur selatan Tasik Bandung gitulah ya, aku ngerasa yang paling asik, viewnya bagus. Tuh coba lihat di depan, banyak tikungan aduhai, kombinasi tikungan dengan karakter cepat dan diselingi tikungan patah. Tapi asiknya dengan catatan ya, kalau kondisi jalan itu lagi lancar gitu, nggak tersendat atau macet. Kalau macet ya males kayaknya. Oke yuk ke depan, aku akan masih ambil beberapa footage di tikungan-tikungan aduhai, tikungan-tikungan mesra di jalur selatan ini. Oke yuk, ini kalau melintas di jalur ini ya, kayaknya lebih asik.
Sebelumnya aku bilang ya, sensasi melintas di jalur selatan ya ini melibas tikungan dari wilayah Lumbir di Banyumas sampai daerah sini nih, bisa dibilang jalurnya banyak tikungan. Tapi tetap hati-hati ya, yang suka cornering jangan berlebih, sewajarnya aja. Sepertinya di depan ada kepadatan lagi. Kita sepertinya masuk bagian ekor padatan di depan ya. Mudah-mudahan nggak panjang, mudah-mudahan jangan sampai macet, sampai stuck. Ternyata memang benar padat lagi, kita merayap lagi. Dari tadi cukup panjang seperti ini, stop and go, tapi lebih banyak stopnya. Ini sudah di kecamatan Kersamanah ya, kalau nggak salah baca nih, masih di Kabupaten Garut. Berhenti lagi. Setelah tadi kita menikmati sensasi tikung menikung, kita stop lagi, nggak tahu berapa lama. Dinikmati aja sensasi macet dan merayapnya sebagai sebuah proses ya, sebagai cerita dalam sebuah perjalanan. Karena menurutku sebaik-baiknya, seindah-indahnya perjalanan adalah yang berproses. Asik, dalam banget ya. Sebenarnya menghibur diri ini. Oke yuk, kita lanjut lagi ke depan. 11.58 ya, kita berhenti di nih Bandrek nih, di Indomart Bandrek. Anak udah nggak sabar pengen ke Indomart cari jajan katanya. Kita juga udah berkendara hampir 4 jam. Kendaraan kita perlu istirahat, kita juga. Lalu lintas juga lagi ramai banget, padat merayap. Jadi agak jenuh gitu dan bosen. Mumpung berhenti ya, makan siang sekalian ini. Udah jam 12. Bawa bekal. Daging kurban. Iya. Udah masak banyak kan ya di rumah. Sayang gitu. Terus keadaan jalan juga yang ke arah Bandung gitu, bener-bener merayap, tersendat banget gitu. Jadi kita manfaatin waktu untuk yang ngeres sekaligus makan siang nih sekalian gitu, ala kadarnya. Oh, di Bandrek juga banyak yang ngeres tuh di Indomart ini, di Bandrek ada tulisannya Bandrek. Tuh kalau lalu lintas ke sana coba bun, perlihatkan. Nah, ini terus dari tadi pokoknya. menit kita di Mekarsari, Kecamatan Cibatu. Tadi tempat kita berhenti itu dekat Pasar Bandrek, ada pertigaan atau perempatan itu tadi. Ternyata itu sumber kepadatannya. Habis melewati pasar itu Bandrek, kita lancar ini. Baru lancar bentar ya. R. Oh iya. Kita dapat plat R. Sama juga tuh Honda Sumber. 0502 sama juga belinya tahu. Masa sih? Benar. Polisi bolak-balik. Ada apa gerangan ya? Dapat plat R, seneng kayaknya ya. Soalnya kalau udah di jalur sini kebanyakan ya udah Z, D, B. Jangan-jangan sama tujuannya. Kalau dulu kita main ke Bromo, ya kan di base campnya itu, di jeepnya ternyata Orang-orang berbaju. iya Purbalingga juga. R kan untuk wilayah Banyumas ya. Sampai ada penjual kayak gitu berarti bisa jadi macetnya lama ini. Lanjut lagi merayapnya. Di sekitar sini banyak rest area, tempat makan yang cukup besar. Salah satunya itu di kiri. Kalau dari situ apa tulisannya ya tuh? RM Kartika Rasa. Pasti view-nya cakep.
Ini jalannya menurun setelah lingkaran kayak memutari tempat makan itu tadi. Aku pernah lihat video di YouTube di jalan ini. Videonya memperlihatkan bus, truk atau kendaraan lain yang melintas, motor yang cornering kayak gitu di area sini ya. Memang di jalur selatan di area sini itu jalannya berliku, tikungannya asik, tapi sayang ini kita merayap ya. Tapi nggak apa-apa, kalau keadaan seperti ini kita malah jadi lebih aman berkendaranya karena pelan. Tapi ya itu jadi lama. Lagi momen arus mudik dan arus balik lebaran, kayak apa ya macetnya di jalur selatan ini. Ini aja yang libur Idul Adha, libur beberapa hari sering macet. Kalau aku perhatikan, karena adanya pasar ya, selain volume kendaraan yang meningkat tentunya, di Ciawi sebelum pasar dan perlintasan juga merayap, habis itu lancar. Di Malangbong juga seperti itu, tadi sebelum pasar Bandrek terjadi kepadatan juga yang cukup panjang. Iya, yang nggak ada takut-takutnya pemotor. Setelah ini kan masuk Limbangan ya kalau nggak salah, dan kalau pasar Limbangan itu yang bikin tersendat lagi. Aduh, itu masih cukup jauh. Pasarnya di mana emang? Depan sana. Mulai ada yang ngeblong dari sebelah kiri. Tadi setelah pasar Limbangan, ini sepertinya yang ke arah Bandung diberlakukan satu arah sepenggal. Mudah-mudahan lama ya, atau nggak tahu juga di depan ada apa. Tuh kendaraan-kendaraan kecil di jalur kanan kan ngegas semua. Tapi waspada barangkali dari sana. Ya cuma bentar, cuman sampai sini. Iya ada polisi. Kurang tahu pasti ya diberlakukan buka tutup apa enggak, atau ada event apa gitu. Dilarang lewat ya gitu ya. Ditahan nggak boleh lewat. Iya dari sini nih. Cuman bentar banget. Dari arah Bandung ke Tasik ya. Ini ditutup dari sini. Itu tadi sebelum pasar Limbangan ya, di perjalanan kita kali ini. Itu yang kemacetannya merayapnya paling lama, bener-bener panjang. Kalau tidak segera diurai seperti ini akan parah. Bisa-bisa ekornya udah sampai di Bandrek atau di Malangbong malah. Ini kan hari Minggu, bisa jadi arus balik juga dari timur atau dari Jawa Tengah gitu, yang menuju Bandung dan Jakarta via jalur selatan di momen libur Idul Adha. Idul Adhanya kan Jumat ya. Bisa jadi. Pantesan tadi di daerah Mekarsari ada polisi bolak-balik, sepertinya memantau kondisi atau keadaan lalu lintas gitu. Nanti kemungkinan besok ke Lembang juga macet. Iya, berarti Bandung saat ini juga mungkin masih rame. Hari Minggu kan, besoknya masih libur. Sampai jam berapa ini nanti di Bandung ya? Sekarang udah jam 13 lewat 12 menit. Ini kita belum di Lingkar Nagrek ini. 6
sih? Tapi justru ini yang bikin perjalanan kita berwarna. 13:23 menit kita sudah masuk di Kabupaten Bandung. Di map ini di Ciherang, Kecamatan Nagrek. Kalau aku nggak salah, sebentar lagi kita masuk lingkar Nagrek. Oh ya, itu simpang lingkar Nagrek udah terlihat. Kita yang ke kiri yang lurus itu jalur utama Nagrek yang sekarang hanya untuk kendaraan yang turun saja, jadi satu arah gitu. Ini dia kita masuk lingkar Nagrek. Jalur Nagrek juga terkenal di jalur selatan selain jalur Gentong. Dari sini kita akan nanjak terus. Jalur lingkar Nagrek ini dibangun sebagai jalur alternatif pengurai kemacetan di jalur utama Nagrek di jalur selatan ya, yang itu tadi. Tapi sekarang difungsikan sebagai jalur utama yang menuju Bandung. Jadi semua kendaraan yang mengarah ke Bandung yang nanjak itu lewat sini sekarang. Karena lewat jalur lama atau jalur Nagrek utama yang itu tadi, kemiringan tanjakannya cukup terjal, bisa dikatakan ekstrim. Tadi ada pelang petunjuk ke kanan itu Bandung, Jakarta, ke kiri Garut dan Tasik. Oh, ini yang ke kiri ya, turun ke arah Garut. Kita lurus saja. Nah, ini melintas di jembatan layang nih. Di bawah adalah jalan raya Bandung menuju Garut. View-nya mulai cakep nih dari sini nih. Itu yang dari arah kiri adalah kendaraan yang dari arah Garut. Oke, kita terus nanjak. Nah, di sini adem ya, banyak pepohonan, banyak tempat-tempat makan, warung-warung gitu untuk ngeres. Ini di kiri kita, di kanan kantor apa ini ya? Jalannya melingkar sesuai namanya ya. Tuh view di kiri, keren asli. Iya, di sebelah kiri pemandangannya, wih, cakep asli, keren. Tuh tebing atau bukit di depan itu tuh sebelah kiri. Walaupun kemiringannya nggak seterjal di jalur utama Nagrek atau jalur lama lah ya kalau aku bilang, tetap aja nih terasa nanjaknya. Nah, apalagi untuk kendaraan-kendaraan besar, kendaraan yang bermuatan berat, kayak di kanan tuh truknya nanjaknya kayak siput, pelan banget. Perlu diwaspadai ya, menghindar saja, jangan di belakangnya. Ini jalurnya ada 3 lajur satu arah, jadi gak usah khawatir untuk bermanuver, cuma ya tetap aja waspada ya. Oke, di depan ada jembatan ya, dan di atas jembatan itu ada jembatan jalur kereta api membentang di antara bukit itu, tinggi banget, spektakuler kalau aku bilang ya, view lingkar Gentung di area sini. Tuh di depan lagi view-nya, wow. Untuk yang nyetir awas ya, jangan sampai gagal fokus karena view-nya memang secakep itu. Jalan raya lingkar Nagrek emang dibuat dengan membelah bukit, jadi view kanan kirinya perbukitan hijau yang cukup tinggi. Tapi sayangnya jalannya sedikit bergelombang, kondisi jalannya itu kasar menurut aku. Di area sini garis markanya udah nggak jelas ya, walaupun ini cukup lebar ya, ada 3 lajur sepertinya, tapi tetap aja butuh garis marka yang jelas sebagai patokan gitu biar tidak melebar kemana-mana. Ini di bulan Juni ya, tahun 2025. Oke, sebentar lagi memasuki terowongan di jalur lingkar Nagrek. Di area sebelum terowongan ini yang biasanya paling ramai oleh pengendara yang ngeres gitu. Terus di sebelah kiri banyak warung-warung atau tempat makan. Ini dia terowongannya. Selamat datang di Kabupaten Bandung. Di terowongan ini kita benar-benar ngerasa sensasi berkendara di bukit yang dibelah. Ini tembok di kanan kiri dan pilah tiang di atas itu berfungsi sebagai konstruksi penahan longsor bukitnya. Saat ini kondisinya lancar ya. Di momen-momen tertentu biasanya rame, banyak yang berhenti ngeres di terowongan ini. Motor biasanya. Tadi terlihat ada yang jualan makanan ringan sepertinya dan kopi-kopi sasetan.
Terowongan ini jadi titik tertinggi di jalur lingkar Nagrek. Selepas ini treknya akan turun ya, jalurnya tetap satu arah sampai di daerah Cilenyi. Sebelum Cilenyi siapa ya, Ranca Ekek dan Nagrek ini sedikit lupa. Oke, yuk nanti kita lanjut lagi di daerah itulah, Ranca Ekek atau Cilenyi. .10 menit di map kita masih di Ranca Ekek ini, masih di Jalan Nasional Road 3. Agak bingung sih sebenarnya di sini Ranca Ekek, tapi ke depan di sekitaran underpass itu udah deket, sudah daerah Cilenyi kalau di map ya. Tahu ini daerah perbatasan kecamatan ya, maaf jika salah. Dari sini menuju Jalan Braga Kota Bandung tempat kita akan menginap, kita diarahin lewat tol Purbalenyi. Sebenarnya perbedaan waktunya cuma 6 menit dibanding via non tol. Lewat tol lebih cepat tentunya. Sepertinya kita mau lewat tol saja. Kalau lihat situasi seperti ini ya, padat lalu lintas, waktu 6 menit takutnya jadi lebih lama gitu. Kota Bandung juga terkenal dengan kepadatan talinya kan. Tadi aja untuk menuju ke sini dari daerah Nagrek itu butuh ekstra sabar. Itu padahal satu arah terus itu. Nah, ini nih di sini masuknya kayaknya udah Cilenyi. Kita yang ke kiri. Itu ada tulisannya Bandung Sumedang lewat jalan tol, arahnya ke kiri. Use the left lane to take the ramp. 400 meters, take the ramp. Ini di sini rame ya. Ini yang kalau di map kayaknya terminal Bayangan Cilenyi. Oke, kita naik. Bener kok. Ini pindah. Di depan gerbang tol Cilenyi. Gerbang tol Cilenyi. Take the ramp. Kayak mana Pak? Ya langsung Pak. Siap. Antisipasi kepadatan di gerbang tol sepertinya ya. Itu tadi kita ngetapnya ke petugasnya langsung. Ini gate-nya dibiarkan terbuka biar antriannya nggak panjang gitu. Continue for 14 kilometers. Berapa? 22 ke itu 14 kilo. tempat kita nginep. Di tolnya 14 kilo. Oh, di tolnya 14 kilo. Sampai ke tempatnya 22 kilo. Tol juga rame coy. Liburan rame lah. Karena kan tol sini Jakarta, Bandung Jakarta ya rame pasti. Halo. Gak sabaran Pak. Bahu jalan diambil juga tuh. Baik semuanya, setelah aku kalkulasi, mungkin videonya udah terlalu panjang di trip Bandung ini. Jadi aku akan closing di sini. Intinya kita sudah sampai di Bandung. Perjalanan dari Sidarja Cilacap ya via jalur selatan. Sesuai thumbnail via jalur selatan. Overall menyenangkan, kondisi jalannya masih benar-benar proper. Sedikit menantang karena memang medannya ya berbukit-bukit. Untuk sampai sini kami membutuhkan waktu berapa jam ya? Bentar.
6 jam setengah dari estimasi waktu map ya, sekitar 5 jam sekian, yaitu karena kita sering merayap, ada istirahat juga. Oke, begitu aja dan vlog kali ini ya, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Maaf ya bila ada kata atau penulisan yang salah dalam video ini. Adnan 23 undur diri dulu, sampai jumpa di Adnan vlog berikutnya. Sepertinya kita masih lanjutin vlog Bandung ini ya. Oke, bye bye. Take exit 142.